Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq al-hadi ila siratikal mustaqim. Amma ba'd. Tadi kita masih membahas tentang yang berkaitan dengan hawa nafsu, bagaimana mendisiplinkan, mengolah nafsu kita, dan bagaimana kita agar tidak tertipu dengan hawa nafsu kita. Kita masuk pembahasan berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, masuk yang ke-12. Kemarin kan langsung 3 gitu. Jadi masuk yang ke-12 ini pembahasan tentang hawa nafsu. Ya. Ayo baca. Bismillahirrahmanirrahim. Hazzun nafsi fil ma'siyah zahirun jaliyun wa hazzuha fit ta'ah batinun khafiyun wa mudawatu ma yakhfa fa'bun ilajuhu. Ya. Bagian hawa nafsu dalam perbuatan maksiat itu lebih jelas terang benderang. Tapi bagiannya dalam perbuatan taat itu halus samar, dan untuk mengobati yang samar itu susah untuk menyembuhkan. Ya. Jelas ya. Qala Imam Ahmad ibn Athaillah Iskandari rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa asrarih. Berkata Imam Ahmad ibn Athaillah Iskandari rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau dan merahmati kita semuanya. Hadzun nafsi fil ma'siyah zahirun jali. Andil nafsu di dalam kemaksiatan itu jelas, terang dan nampak. Kalau dalam kemaksiatan bahwa itu bersumber dari hawa nafsu, ada andil nafsu, jelas kan? Semua orang tahu. Jelas ya? Andil nafsu, ketika nafsu meminta ada andil di dalam suatu pekerjaan, dia minta bagian, maka dikatakan bagian nafsu, ada bagiannya, ya kan? Andil nafsu di dalam kemaksiatan itu jelas, terang benderang. Nah, kan tetapi wahadzuha fit ta'ah batinun khafi. Andil nafsu di dalam ketaatan itu tersembunyi, ya. Jadi ya, yang artinya gini, kalau di dalam kemaksiatan jelas nampak bahwa itu ada dorongan dari nafsu, jelas sekali kan. Tapi dalam ketaatan bisa juga nafsu punya mendorong kita untuk taat kepada Allah. Bisa juga nafsu menyuruh kita untuk beribadah kepada Allah. Nah, dan andilnya dorongan di sini, andil nafsu dalam ketaatan itu adalah tersembunyi, batin dan tersembunyi. Wa mudawamatu ma yakhfa sa'bun ilajuhu. Sesuatu yang tersembunyi itu sulit untuk mengobatinya. Jelas ya. Nanti di bab hawa nafsu ini akan detail sekali, sehingga kita akan terbuka semua. Nah, nanti bab hawa nafsu ini detail semua, nanti akan terbuka gitu. Nah, kita bisa paham nanti, oh ini nafsu, ini enggak. Ulangi lagi ya. Hadzun nafsi fil ma'siyah zahirun jali. Andil nafsu di dalam kemaksiatan itu jelas, terang benderang. Istilahnya siapapun tahu, nggak ada yang nggak tahu. Tapi wahadzuha fit ta'ah batinun khafi. Andil nafsu di dalam ketaatan itu batin, tersembunyi. Dan mengobati yang tersembunyi itu lebih sulit. Jelas. Jangan kita anggap orang maksiat semuanya kita yang taat nih kita mandak. Malah andil nafsu di dalam ketaatan itu lebih rumit.
Kalau kita membetulkan sesuatu yang jelas, terang, gampang kan. Yang tersembunyi itu susah. Perlu apa? Ketelitian, kewaspadaan. Kalau tidak teliti, sesuatu yang tersembunyi itu tidak akan bisa tahu. Macam gini di rumah ni, kotoran di situ ada kotoran jelas, sudah aman. Tapi ada jarum di rumah ni, di mana ya? Tersembunyi. Ini kan lebih sulit. Nanti mau teliti satu persatu sehingga nanti bisa dapatkan. Sesuatu yang tersembunyi itu lebih rumit, lebih sulit. Kita mau tahu ada andil nafsu di dalam taat itu tidak mudah, lebih rumit, karena dia dibungkus dengan kebaikan. Kau dengan kemaksiatan jelas, tidak perlu, bukan rahasia lagi lah, rahasia umum dah. Tapi dalam ketaatan terkadang kita terkecoh, jelas. Nah. Jadi nafsu itu biasa mendorong kita untuk melakukan kemaksiatan, karena di situ ada kesenangan dia. Ya. Nafsu mendorong kita untuk melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah, karena di situ ada kebahagiaan nafsu. Ya. Tapi kadang-kadang nafsu ini mengajak kita untuk taat kepada Allah. Ya. Nafsu itu membawa kita, membisikkan kepada kita untuk berbuat taat. Ini yang mesti kita waspadai. Ini yang mesti kita cermati. Barangkali tujuannya bukan ikhlas karena Allah, bukan mencari keridhaan Allah, tapi untuk kepentingan nafsu. Jelas ya? Dia ngajak, ayo sedekah, ya kan? Itu adalah nafsu, mungkin bukan karena Allah. Ada dorongan yang lain, bukan semata-mata mencari keridhaan Allah. Jelas? Jelas atau enggak? Ya? Nah, nanti kita makin dalam nih belajar untuk hawa nafsu nih. Sya'nun nafsi an tatlubu ma fihi hadzu laha. Nafsu itu dia akan menuntut bagiannya. Ketika dia mendorong sesuatu, dia minta ada tuntutan di situ. Tidak ada istilahnya nafsu dorong itu istilahnya gratis, tidak ada. Gini Pak, kita kasih gambaran seperti ini. Orang jahat, ada orang jahat, kita tahu orang ini jahat, dia nyuruh kita untuk melakukan sesuatu. Ada kepentingan enggak? Ada kepentingan yang buruk dari orang itu? Tak mungkin. Istilahnya orang ini udah titelnya dia orang jelek, bukan kita prasangka sama orang ya. Ini andaikan orang ini udah istilahnya 100% jelek, lalu dia satu hari ngajak nyuruh kita satu hal yang baik, apakah bisa murni itu? Ada hal yang terselubung di balik itu. Pasti dia minta sesuatu, ada kepentingan dia. Begitu juga nafsu. Ketika nafsu mendorong kita untuk ketaatan, dia minta bagiannya, ada bagiannya. Ada yang dituntut sama nafsu. Tak mungkin nafsu itu ngajak bagusan, tak mungkin. Itu mustahil. Nah, jelas. Dia pasti menuntut sesuatu yang menyenangkan dia, menguntungkan dia. Itu fitrahnya nafsu. Nafsu tidak mungkin tulus. Mengajak kita tulus, tidak ada kepentingan dia, tidak mungkin. Kecuali nafsu yang mutmainnah, nafsu yang dah tenang. Tapi nafsu yang ammara bisu, ini kondisi kita sebenarnya ammara bisu, lebih condong mengajak kepada keburukan. Ketika nafsu ini condong mengajak keburukan, lalu dia mengajak kebaikan, ada yang tersembunyi. Jelas? Ya? Dan nafsu itu tabiatnya mencari kesenangan dia. Jadi tidak ada sesuatu yang di situ anda andil nafsu dan dia tidak meminta bagian, tidak mungkin. Seperti
Dia nyuruh kita ini biar dihormati, biar dipuji, itu andil dia. Ada kesenangan dia sendiri. Ya. Baca ini biar dihormati, baca ini biar dipuji, baca ini ya. Itu andil dia. Dia nyuruh kau ya baca ini. Nanti taat sama Allah, nanti biar orang tengok kau bagus. Ada kesenangan dia, kepentingan dia. Jelas? Ini kondisi kita adalah ammara bisu. Jelas? Kondisi nafsu kita adalah ammara bisu. Nafsu mengajak kepada keburukan, mendorong keburukan. Ini tabiat nafsu kita, umumnya kita. Ketika nafsu ini mengajak kebaikan, ini aneh. Tak nyambung. Ada dorongan ayo solat, ayo dorongan ayo zikir, ayo dorongan ayo sedekah. Aneh ni. Apa pula begini? Kalau dia dorong ayo pergi mana? Berjudi, masuk akal. Pergi berzina, masuk akal. Pergi minuman keras, masuk akal. Ini ngajak ke masjid. Ada apa ni? Saat orang yang dikuasai hawa nafsu, ada ajakan kebaikan, itu harus dipertanyakan. Dia dalam kendali hawa nafsu dia. Hawa nafsu mengajak kebaikan, tak nyambung ni. Tak nyambung. Ada orang istilahnya jelek, dia ngajak kita yuk jalan-jalan yuk berjudi, masuk akal, memang dah stasi dia. Dia ngajak kita istilahnya berzina, masuk akal. Tak tahu dia ngajak kita ke masjid. Ada apa pula ni? Tak terkejut kita? Pasti kita terkejut kan? Terkejut tak kita? Orang ni udah rajanya maksiat lah. Kalau dia ngajak maksiat, tak ada masalah. Memang udah wataknya dia seperti itu. Dia mengajak tempat judi, tempat zina, tak ada yang aneh wataknya. Kalau dia ngajak ke masjid, ayo pergi majlis taklim, tak ada nanti tak bingung. Pasti nanti bingung kan? Ngapa pula? Dia ngajak yuk pergi ngaji yuk, tak heran ke nanti? Seharusnya kita kepada nafsu kita seperti itu. Jelas. Allah menyuruh kita menentang kan? Ini orang yang nafsunya masih ammara bisu. Kalau nafsul mutmainnah udah selesai, kondisinya aman, maka panggilan nanti di akhirat kan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan. Kalau nafsu mutmainnah udah clear. Ini kita berbicara orang yang dikuasai hawa nafsu atau nafsunya dalam ammara bisu. Kalau ada dorongan yang baik, itu dipertanyakan. Bukan kita tinggalkan ya. Andai kita ada dorongan untuk sedekah, bukan kita tinggalkan sedekah itu. Kita hati-hati, apa tujuan ini? Apa maksud ini? Apa maksudnya? Kok aneh dia ngajak nyuruh sedekah? Apa maksudnya? Kita cari sehingga kita tidak disesatkan oleh nafsu. Sehingga hanya pujian sedekah biar dipuji, dihormati. Kita harus teliti. Kalau nafsu membawa kepada mengajak kepada kebaikan, itu harus dicermati, harus diteliti. Aneh. Jelas. Jadi ulang lagi tadi, hadzun nafsi. Hadzun nafsi fil maksiyah zahirun jaliyah wa hadzuha fit ta'ah batinun khafiyah wa mudawatu ma yakhfa sahbun ilajuhu. Andilnya hawa nafsu dalam maksiat itu jelas. Jelas terang kan? Ada ngajak ke mana? Jelas enggak? Nengok yang haram, dengar yang haram, pergi ke tempat haram, jelas andilnya. Jelas. Enggak usah heran. Kalau ada dorongan jahat, tidak usah heran. Kalau ada dorongan baik, itu dipertanyakan. Jelas. Aneh kan? Heran tak intian nafsu dia ngajak ke masjid? Kalau ngajak ke maksiatan, jelas itu nafsu ya, tabiatnya seperti itu. Jelas. Terus. Tapi andilnya
nafsu dalam perbuatan taat itu tersembunyi. Ya, dalam ketaatan dia tersembunyi. Ayo solat, kita anggap baik kan, kita situ merasa tak ada andil nafsu. Karena bentuknya bagus. Nanti jelaskan semua, jelas ya? Nah, terus. Dan yang mengobati yang tersembunyi itu susah. Ya, mengobati yang seperti andil nafsu kepada ketaatan ini tidak mudah. Karena dia tersembunyi. Kalau dalam kemaksiatan mudah, dalam ketaatan ini yang sulit. Kalau kita gagal dalam kemaksiatan, nafsu dalam kemaksiatan kita gagal, apa lagi dalam ketaatan lebih hancur lagi. Apa sebabnya? Mengendalikan nafsu dalam kemaksiatan itu mudah sekali, tapi mengendalikan nafsu dalam taat itu lebih rumit. Tapi kalau kita gagal dalam kemaksiatan, apa lagi dalam ketaatan lebih gagal lagi. Jelas? Ya. Jelas kan? Wa hadzuha fil ma'asi zahirun jali. Andil nafsu dalam kesenangan, dalam kemaksiatan nampak dan jelas. Ya. Seperti apa? Kastilzazil bil muharramat wa tarkil wajibat, seperti bersenang-senang dengan yang diharamkan Allah atau meninggalkan kewajiban yang diwajibkan oleh Allah. Jelas kan? Ada andil nafsu. Nafsu nyuruh bersenang-senang diharamkan Allah, jelas andil nafsu. Meninggalkan kewajiban itu jelas andil nafsu. Ya. Karena situ jelas kesenangan nafsu. Ada kesenangan, bersenang-senang dengan diharamkan Allah. Karena nafsu itu memang seperti itu. Nafsu ininya maunya santai, tidak suka istirahat. Itu fitrahnya nafsu. Keinginan nafsu apa? Jangan ada beban, jangan ada kewajiban. Itu nafsu suka. Tak ada beban, tak ada kewajiban, tak ada solat, tak ada puasa. Apa pun mau dilakukan, lakukan. Itu fitrahnya nafsu. Jadi kalau nafsu ngajak ke tempat haram, itu fitrahnya dia. Kalau nafsu mengajak untuk meninggalkan kewajiban, itu fitrahnya dia. Karena nafsu suka seperti itu, tidak ada beban, ya kan? Tidak ada kewajiban. Jadi dalam kemaksiatan, di situ ada peran nafsu, di situ ada andil nafsu, itu jelas nampak dan kelihatan. Paham atau enggak? Hah? Wa mudawatuha hayyinun. Mengobati nafsu yang demikian ini mudah, tidak sulit. Ya. Kalau nafsu kita mengarahkan kepada kemaksiatan, nafsu kita mengarahkan untuk meninggalkan yang diwajibkan oleh Allah. Kalau nafsu kita mengarahkan malas untuk melaksanakan kewajiban, ya, itu mengobatinya mudah. Asal mau berobat, mengobatinya mudah. Asal mau berobat pasti berhasil. Yang masalahnya kita tidak mau berobat. Yes. Mengobatinya mudah, tapi asal mau berobat pasti berhasil. Wa hadzuha fit ta'at. Sedangkan andil nafsu di dalam satu ketaatan, dalam satu ibadah, seperti apa? Katalabil karamat, seperti menuntut karamat. Dia beribadah agar dapat karamat. Dia beribadah agar menjadi wali. Nah, nampak bagus kan? Tidak ada yang aneh kan? Ya kan? Andai kan seorang suka baca Al-Quran, suka melaksanakan sunnah, suka bersedekah, suka tahajud, tapi di situ dia tidak sadar ada keinginan nafsunya untuk apa? Dapat karamat, biar jadi karamat, dapat karamat, biar jadi wali. Sekarang dipertanyakan, ketika dia ingin jadi karamat, apa tujuan dibalik karamat itu?
dihormati orang, disanjung orang, orang datang sama dia. Apa di balik itu? Jelas atau enggak? Kan? Dia mau jadi wali, beribadah biar jadi wali. Apa? Kenapa kamu jadi wali? Di balik wali apa? Biar orang datang ke rumah dia, biar ramai orang hormat sama dia. Di baliknya apa? Di situ andil nafsu. Jelas atau enggak? Hah? Jelas kan? Orang mau keramat apa dia mau? Ketenaran, kehormatan, pujian. Berarti tujuan dalam ibadah bukan mencari keridhaan Allah lagi. Untuk dihormati orang, untuk dipuji. Nampaknya untuk cari keramat bagus, tapi di balik itu yang bermasalah. Jelas atau enggak? Hah? Ini andil nafsu dalam sebuah ketaatan. Nampak bagus. Ana ni ibadah biar ana jadi wali. Biar dapat keramat. Kalau kau mau jadi wali, walinya tu apa di balik? Kenapa kau mau jadi wali tu apa sebabnya? Jelas. Apa sebabnya? Paling pujian, penghormatan. Datang orang ramai, tinggal doa kabul. Sama tak? Kalau orang beribadah untuk penghormatan, sama tak kan? Di balik itu ada kesenangan nafsu. Nafsu kan suka disanjung, suka dihormati, suka dipuji. Di situ nafsu minta andil. Jelas enggak? Ya. Kalau kita maksiat gagal apa yang macam gini? Dalam maksiat gak kita masih kalah sama nafsu kita, apalagi yang dalam taat tambah berderai gitu. Terus yang nyata gak kita kalah, apalagi yang tersembunyi. Jelas enggak? Jadi kita terkadang kita tidak menyadarinya, kita anggap itu baik, anggap boleh-boleh saja, tidak ada yang salah, ya kan? Bahwa melaksanakan taat, tapi menginginkan karamat, mungkin wali. Nah di situ ada andil nafsu. Apa? Bukan jadi wali yang andil nafsu, bukan cari karamatnya. Keinginan kita mendapat karamat itu dibaliknya apa? Keinginan kita menjadi wali itu dibalik itu apa? Kenapa kamu jadi wali? Biar apa? Itu kan harus dipertanyakan. Jelas enggak? Itu kan harus dipertanyakan. Kenapa kamu jadi wali? Apa pandangan wali? Oh, tengok orang wali-wali ni, orang ramai, ini ramai. Kan tujuannya kan bukan Allah lagi dah. Bukan mencari keridhaan Allah, tapi keridhaan nafsunya. Karena nafsu suka dihormati, nafsu suka dipuji, nafsu suka sanjungan. Karena nafsu suka ini dia melakukan, bukan karena mencari keridhaan Allah lagi. Bisa tidak paham dulu ini? Bisa dipahamkan? Ya. Nampak bagus, tak salah. Orang mau jadi wali, bukan masalah walinya, di balik wali itu apa tujuannya? Apa tujuannya? Jelas. Atau wal ittila' bil mughayyabat, seperti ingin mengetahui perkara-perkara yang gaib. Misalnya dia mengamalkan satu amalan. Kalau amalan ini dibaca, dia bisa tahu hal-hal yang gaib. Tembus. Apa di balik itu semuanya? Pujian, penghormatan, sanjungan. Apa di balik itu semua? Kepentingan ini mau tahu yang gaib itu apa? Apa? Biar orang tahu ente ni, tahu yang ini, orang tahu ini. Di balik itu yang bermasalah. Ini ada andil nafsu di dalam ketaatan itu. Jadi andil nafsu di dalam kemaksiatan jelas terang, tapi andil nafsu di dalam ketaatan itu tersembunyi.
perlu kecermatan, perlu ketelitian. Karena dia dibungkus dengan kebaikan. Tapi kita tidak sadar di balik itu adalah kejahatan. Jelas atau tidak? Ya. Macam orang bilang, anak ni ibadah untuk wali. Kita anggap bagus tak? Bagus lah. Kan? Bagus dia ibadah untuk orang biar jadi wali. Di balik itu jadi masalahnya. Keinginan kita mau jadi wali itu kenapa? Jelas. Jadi yang dia membaca ayat 100 kali, 1000 kali dibaca supaya dapat keramat, supaya bisa mengetahui yang gaib, bisa mengetahui isi hati orang. Itu andil nafsu dalam ketaatan tanpa kita sadari. Kan? Nah, ibadah ini, tujuan ibadah apa? Mencari keridhaan Allah. Sudah menyimpang itu. Jelas. Mencari keridhaan Allah, bukan keridhaan manusia. Nanti sudah menyimpang sudah. Ketika nafsu masuk, pasti ada dalam keikhlasan yang dirusak nafsu itu. Pasti ada. Tidak lagi semata tujuan untuk mencari keridhaan Allah, tapi untuk memuaskan nafsu. Wa kahubbil khususiyah wal manzila indan nas, seperti menyukai, yaitu mendapatkan keistimewaan, kedudukan di sisi manusia. Nah itu kan semua kan zaman biar apa? Jadi wali biar kedudukan istimewa, kedudukan manusia. Ya kan? Mau dapat karamat biar dia ada kedudukan keistimewaan di sisi manusia, bukan di sisi Allah. Dia bisa mengetahui rahasia. Tujuan apa? Agar dia dapat keistimewaan di sisi manusia, bukan di sisi Allah. Pernah kita baca-baca ini biar gini untuk karena biar mulia sisi Allah? Tidak ada. Kemuliaan, keistimewaan, kedudukan di sisi manusia yang kita harapkan. Berarti sudah menyimpang dari keikhlasan. Ya. Jelas? Ya. Jelas ya? Itu namanya bagian nafsu dalam ketaatan. Ya. Yang artinya berarti dia beribadah bukan mencari keridhaan Allah semata, tapi ada sesuatu yang ingin dia dapati, bukan Allah tujuannya semata. Itu tersembunyi, perlu teliti, kata orang, perlu ketelitian, perlu guru pembimbing hal-hal seperti itu. Kalau maksiat ni jelas, mudawatuha as'ab minal awal, mengobati ketaatan ini lebih sulit dari yang pertama tadi, dari kemaksiatan. Jadi kalau ada nafsu hendak maksiat, nafsu hendak berjudi, nafsu hendak minum arak, nafsu hendak berzina, melakukan riba, mengobatinya tidak sulit. Ya. Tapi kalau kita beribadah kepada Allah, nafsu ingin beribadah untuk hendak mendapatkan kemuliaan, kedudukan, atau menjadi wali, ini lebih sulit mengobatinya. Lebih sulit, tidak mudah. Jelas. Jadi kalau yang pertama tadi mudah. Jadi li'anna mudawatul ula yumkinu bil uzlah. Jadi kalau untuk yang pertama ni, cara mengobati yang pertama mungkin dengan uzlah. Kalau nafsu ada dorongan untuk melakukan yang haram, meninggalkan kewajiban, mungkin bisa diobati dengan uzlah. Yang pertama pengobatannya kalau nafsu yang zahir ini kemaksiatan. Jadi nafsu kita mendorong kita minum, berzina, berkata-kata yang tidak bagus, mendorong kita hal-hal yang negatif. Ini dengan uzlah cukup benarnya yang pertama pengobatinya. Uzlah artinya apa? Uzlatus sughra,
Yaitu uzlatus sughra, dia tetap di kampung, tidak tetap di rumah, istilah di rumah di kampung. Ya. Tapi menghindari pergaulan. Dia tetap di rumah meninggalkan pergaulan. Selain yang diwajibkan, kalau solat dia turun masjid, balik solat dia balik langsung ke rumah, tak singgah lagi. Solat Jumaat dia turun Jumaat, balik langsung ke rumah, tak singgah. Kalau tak ada kerja ya. Jelas ya? Tak singgah lagi. Pergi solat asar, balik ke rumah, tak singgah lagi. Dengan uzlah dah hilang semua. Jelas? Ada yang mau berzina, mau ini dah hilang dah. Dengan kita menghindar. Jelas? Tak singgah ke mana-mana lagi. Itu yang pertama, pengobatannya. Dengan ente udah menyendiri, lebih banyak di rumah, pergi ke masjid, tak ada tempat singgah sana, singgah kerana pergaulan yang rosak. Itu yang pertama. Yang kedua, wal firar min mawatinil asyrar, dan lari dari tempat-tempat jahat. Andaikan kita bermaksiat, ya, suka melakukan maksiat kerana kita suka berkumpul di tempat-tempat maksiat, jangan kumpul lagi di sana, kan selesai. Mudah tak? Selesai. Asal mau. Intinya asal mau. Kamu mengobatinya mudah, asal mau. Kita sumber tempat maksiat, hindari tempat-tempat itu, selesai. Masalah selesai. Wa bi suhbatil akhyar, berteman dengan yang baik. Dulunya suka melakukan maksiat karena kawan-kawan suka maksiat. Dulunya suka menggunjing karena kawan-kawan pun suka menggunjing. Mengobati mudah, hindari kawan itu. Berteman dengan orang baik, selesai. Ya, ganti teman yang suka berzikir, ganti teman yang suka bersalawat, ganti kawan yang suka memberi nasihat. Otomatis berubah tak? Berubah. Maka man sahibal akhyar, siapa yang berteman dengan orang baik, sara minal akhyar, dia akan menjadi baik. Wa in kana minal asyrar, sekalipun dia orang jahat. Nah, karena dia berteman dengan orang baik, dia akan menjadi baik walaupun dia orang jahat. Mudah tak? Kalau mau. Jelas? Mudah kalau mau. Jelas? Hindari beruzlah atau tempat-tempat maksiat, hindari. Cari teman yang baik, selesai. Wa bis kasrati ta'at wal azkar. Ya. Nafsu yang suka maksiat ni diobati dengan apa? Dengan banyak berbuat taat dan berzikir. Ya, ditambah lagi berbuat taat dan berzikir. Wa sama'il ayat wal akhbar, mendengarkan ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selesai. Jelas? Jelas tak? Ya. Jadi mengobatinya mudah tak? Mudah kalau mau. Ini je kita gagal. Ini je gagal ni, yang mudah ni kita gagal. Kalau nafsu mengajak kemaksiatan, itu mudah sekali mengobatinya. Sangat mudah. Asal dia mau berobat, bisa. Dan dia mau berusaha, pasti berhasil. Ya. Bi khilafi tsani, berbeda dengan yang kedua ini. Ini sulit untuk mengobatinya. Tak mempan lagi dengan uzlah. Makin uzlah makin bertambah. Orang yang mau jadi wali, makin di rumah makin tinggi hayalannya. Jelas? Orang cari karamat, makin uzlah makin jadi tak? Makin jadi. Kan? Makin dia sendiri makin tinggi hayalannya. Bisa terbanglah di hayal, bisa inilah, bisa inilah. Tak bisa. Dengan ente menyendiri makin bertambah. Jelas? Dibawa berzikir, dibawa bersolat, malah bertambah.
Orang yang cita-cita mau jadi wali, cari karamat, isi hati orang, tambah berzikir, tambah jadi tak? Tambah selawat, tambah jadi tak hayalan? Naik jadi tingkat tinggi hayalan dah. Tak cukup seperti itu. Kalau untuk kemaksiatan mudah, ente sendiri udah tinggalkan, selesai. Berteman dengan orang baik, clear. Hindari tempat maksiat, selesai. Robah taat, dengan taat, dengan berzikir, baca Al-Quran, baca hadis Nabi, dah clear. Kalau ini ente suruh uzlah jadi. Orang mau jadi wali, ente suruh lagi kurang kamar jangan bergerak, jadi dia. Percaya dia, dah berarti ada syarat anak jadi wali ni. Ente suruh banyak berzikir, tambah jadi dia. Jelas? Karena nafsu dia ingin dia mendapat karamat dengan taat. Disuruh taat tambah jadi tak? Orang ini mau dapat keistimewaan dengan zikirnya. Tambah banyak zikir tambah jadi tak? Orang ini mau tahu dengan ibadahnya taat biar Allah buka rahasia-rahasia gaib. Tambah banyak taat tambah jadi tak? Tambah jadi. Jelas? Ya, jelas ya? Mengobatinya tidak bisa dengan uzlah, mengobatinya tidak bisa dengan zikir. Ente obati dengan uzlah makin kuat. Ente obati dengan zikir ya makin jadi. Orang ni udah gila amalan ini 1000 kali, ini 2000 kali, biar jadi wali. Tambah dia tambah amalan, tambah naik dia. Jelas? Jadi karena makin dia banyak zikir, makin mengharap dia mendapatkan karamat. Makin banyak salawat, makin berharap mendapat keistimewaan itu. Malah makin menonjol nafsu. Jadi betulkan tujuan dulu. Ketika tujuan untuk cari karamat, ibadah makin kuat. Kalau orang tujuan untuk ibadah cari karamat, makin kuat tak ibadah untuk cari karamat, makin kuat. Jadi tujuan yang salah akan menguatkan kesalahan. Jelas ya? Tujuan dah salah akan menguatkan kesalahan. Semakin dia ibadah, semakin kuat kesalahannya. Maka di sini disebutkan fala yudawihi illa syekhun waliyun mursyidun. Maka tidak bisa mengobati hal-hal seperti ini kecuali seorang guru yang wali yang membimbing. Mana kita cari? Jelas? Guru-guruan banyak. Sesat muridnya di bawah. Jelas? Ini istilah guru khusus kalau dokter spesialis. Dokter umum tak bisa. Guru waliyun mursyidun yang bisa mengobati kedua ini, yang penyakit yang kedua ini, seorang guru yang wali dan yang membimbingnya. Jadi dia yang akan mengolah. Jadi gini, gurunya bilang, kau amalkan ini. Amalkan jak. Ustaz tanya untuk apa amalkan jak. Karena guru tahu ini kalau kasih ini untuk ini tambah jadi tu ni. So jak, baca zikir 1000, baca salawat 1000. Tak usah kau tanyaan apa. Beramal jak, baca jak. Karena orang seperti ini kalau ditambah amal, tambah tujuannya, tambah jadi, tambah mamai kata orang. Angkat dia aku bimbing, gurunya dia pokok kau tua tak apa kata guru. Guru so baca salawat 1000 baca. So baca zikir, baca. Tak usah kau tanya ngapa untuk apa, tak usah. Ya. Kalau dah seperti itu, dia akan mengamalkan semata-mata karena Allah, bukan mengharapkan yang lain. Jelas ya? Seperti andaikan guru mengatakan kau sedekah di sini, kasih andaikan 200.000 kasih. Kasih tak? Tak usah untuk apa, karena apa, tak usah.
Kalau guru yang seperti ini, guru yang waliyun mursyidun, orang wali dan mursyid, dia tidak ada kepentingan diri dia sama sekali. Jelas? Tidak ada kepentingan. Semua kepentingan untuk yang dibimbingnya. Beda kalau tidak guru bimbing, tak. Semua untuk kepentingan dia, bukan kepentingan murid. Dapat duit, beli kasih mobil, untuk kepentingan dia. Kalau guru yang waliyun mursyid, sama sekali dia tidak ada kepentingan untuk pribadi dia. Semua dilakukan untuk kepentingan si murid. Apapun yang disuruh, semua untuk kepentingan. Kau sedekah ke sana, memang untuk si murid ni, biar dia tidak ada tujuan selain Allah. Tak ada kepentingan pribadi, tak ada. Semua untuk kepentingan si murid ini. Ini guru pembimbing yang waliyun mursyidun. Yang umumnya bukan seperti itu pembimbing. Semua untuk kepentingan. Akhirnya si murid jadi pembantunya dia, jadi pelayannya dia untuk kepentingan si guru itu, bukan kepentingan murid. Karena dia bukan pembimbing. Macam gini, guru pembimbing ni macam orang tua. Apa yang dilakukan orang tua untuk kepentingan dia, untuk kepentingan anak. Kepentingan anak. Maka guru seperti ini, maka disebut di sini dia di atas kedudukan daripada orang tuanya, karena dia mendidik jiwanya. Guru yang seperti ini, waliyun mursyidun, guru yang tak ada kepentingan sedikit pun untuk murid. Untuk kepentingan dia tak ada sama sekali. Tak mengharap imbalnya. Tak ada. Benar-benar semua yang dilakukan untuk muridnya. Mana nak cari guru macam itu lagi dah? Jelas. Kalau sekarang guru untuk kenyamanan dia, dapat murid biar bisa belikan tiket, dapat murid biar bisa ni, tak untuk kepentingan dia dah. Bukan guru pembimbing. Guru pembimbing tak seperti itu. Guru pembimbing murni untuk si muridnya. Dia nyuruh sedekah, nyuruh ini, nanti aku sepatu. Yashabuhu, guru seperti ini yashabuhu bil mahabbah sadika wa tasdiqil jazim. Guru seperti ini kita ikuti dengan kecintaan yang benar dan keyakinan, kepercayaan yang bulat kepada guru ini. Kenapa keyakinan bulat? Ketika dia suruh jangan kau tanya lagi. Suruh beli sembayang je, suruh solat je. Kerana guru ni tahu agar benar-benar ibadah kita untuk karena Allah. Jadi kita harus mesti mengikuti guru ini dengan kecintaan yang benar sama guru ini. Kemudian yang kedua, ditambah keyakinan dan kepercayaan yang bulat terhadap gurunya. Tak ada guru ini. Hanya guru banyak kan, akhirnya guru jadi melecehkan murid semua. Bukan pembimbing, jelas tak? Akhirnya cinta sama guru, dimanfaatkan guru, hamil. Hanya kejadian je, bukan gurunya. Jelas. Kalau guru pembimbing ini yang perlu kita cintai dan kita ikuti, patuh benar, sami'na wa ata'na, ini guru tidak ada kepentingan dirinya. Semua kepentingan si murid. Ini boleh. Apa kata kita, apa kata jangan nanti bantah. Betul-betul nanti arahkan cinta sama dia. Betul-betul ikuti apa kata dia. Percaya betul apa yang disuruh, ya ikuti je. Tapi syaratnya waliyun mursyidun, guru yang wali jadi mursyidnya di pembimbing. Mana ada lagi? Mana ada lagi? Mana ada lagi? Banyak guru-guruan dah, mursyid-mursidan sekarang. Ada. Dapat murid kaya-kaya kat guru. Kan? Cukup kalau dulu nanti lanjutkan lagi ya. Jadi andil nafsu dalam ketaatan, kemaksiatan itu mudah. Tapi dalam ketaatan tidak mudah, rumit. Perlu ketelitian, khususnya kita perlu guru yang membimbing. Kalau tidak ada guru membimbing, nanti ada solusi yang selanjutnya. Tapi yang terbaik guru yang membimbing.